Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurniati SPMSI, dosen tetap program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Adapun fokus keilmuan saya adalah mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan ilmu tanah. Di antaranya adalah dasar-dasar ilmu tanah, bioteknologi tanah, sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan merupakan mata kuliah wajib yang saya ampuh. Video ini akan memuat informasi terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu diantaranya adalah pengajaran, di mana teknik pengajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Metode tersebut meliputi delivery, di mana penyampaian materi dalam ruang perkuliahan baik menggunakan bahan ajar ataupun studi kasus sehingga mudah untuk dipahami oleh mahasiswa. Kemudian interaction sendiri, yaitu interaksi berupa diskusi interaktif antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya ataupun sebaliknya antara dosen dengan mahasiswa, baik berupa interaksi dalam bentuk kelompok ataupun secara individu. Nah, sedangkan assessment sendiri berupa penugasan, baik itu tugas terstruktur maupun dalam bentuk kuis. Nah, adapun komponen penilaian meliputi kehadiran 30%, kemudian tugas kuis, ya tugas dan kuis itu 20%, keaktifan 20%, dan ujian 30%. Dan nilai yang diperoleh mahasiswa dalam selama proses pengajaran ini dapat diakses melalui siakat masing-masing dari mahasiswa tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan, di mana mata kuliah ini disajikan pada semester genap, khususnya semester 4, dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS-nya itu berupa teori di dalam ruangan dan 1 SKS-nya berupa praktek lapangan. Praktek lapangan dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami dengan jelas konsep dan bentuk penerapan sistem pertanian terpadu yang dipadukan dengan berbagai subsektor lainnya seperti peternakan, perikanan, dengan sistem daur energi yang terjadi secara tertutup. Adapun deskripsi mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan ini adalah pengembangan keilmuan mahasiswa tentang pertanian yang sifatnya sustainable atau berkelanjutan, di mana mata kuliah ini akan memuat terkait beberapa hal. Yang pertama, akan berhubungan dengan definisi, tujuan, prinsip-prinsip dalam melaksanakan pertanian secara terpadu dan berwawasan lingkungan serta berkesinambungan. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk pengelolaan lahan secara terpadu, di mana itu meliputi pengelolaan hara terpadu, pengelolaan air, dan dapat mengkonversi lahan dan air itu sehingga penggunaannya itu menjadi berkelanjutan. Hal yang pada mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang komponen-komponen utama dalam menciptakan sistem pertanian yang dipadukan dengan beberapa sektor terkait, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan produksi tanaman yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam suatu lahan atau ekosistem yang dikelola tersebut. Penerapan sistem pertanian seperti ini akan meminimalisir penurunan kualitas tanah, menjaga kualitas air, serta mewujudkan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. Adapun capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain yang pertama, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, mampu mendorong terciptanya pemahaman secara lebih mendalam terhadap ilmu agroekoteknologi. Yang ketiga, mampu mengevaluasi masalah melalui konsep teknologi budidaya tanaman untuk pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Kemudian, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan. Yang keenam, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian-kajian tersebut dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Selanjutnya, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerapan teknologi produksi pertanian berkelanjutan yang efektif dan atau efisien. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi, merumuskan, mengevaluasi, dan memecahkan masalah pertanian yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah mampu mengimplementasikan dan mengembangkan usaha inovatif di bidang teknologi budidaya berbasis pertanian berkelanjutan. Selain pada capaian program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini, terdapat juga capaian tersendiri dalam pembelajaran pada mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip tujuan dalam sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan permasalahan dalam sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendesain dan menganalisis sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan dalam suatu kawasan usaha tani. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun pola-pola sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan dalam suatu kawasan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, ya mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan, baik secara luring maupun tatap muka secara langsung atau secara daring menggunakan aplikasi Google Meet maupun Zoom Meeting. Yang ketiga, daur energi dan rantai makanan yang merupakan bagian dari ekosistem alam. Kemudian yang keempat, keunggulan dan kelemahan sistem pertanaman monokultur dan polikultur dalam berbagai lingkungan. Yang kelima, pertanian ramah lingkungan, di mana yang dimaksud adalah pertanian organik. Dan selanjutnya, pengelolaan hama secara terpadu, kemudian manajemen pasar yang terintegrasi, kemudian pengelolaan tanah secara terpadu, yang selanjutnya pengelolaan unsur hara secara terpadu juga, pengelolaan ternak secara terpadu, pengelolaan air secara terpadu, permasalahan dalam pertanian dan solusinya, kemudian analisis ekonomi berbagai macam usaha tani terintegrasi. Kemudian di akhir pertemuan sebelum final test akan diberikan tugas berupa pilot project, ya, di mana mahasiswa akan mendesain bentuk dan konsep pertanian terpadu dan berkelanjutan disesuaikan dengan lingkungan dan kondisi sosial mereka masing-masing. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang biasa saya lakukan di dalam kelas secara daring melalui Zoom meeting, yaitu saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang akan saya bawa, yaitu mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sesi perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini sesi perkuliahan kita di mata kuliah Sistem Pertanian Terpadu dan Berkelanjutan. Ya kadarullah kita harus mengikuti perkuliahan dengan menggunakan Zoom meeting seperti itu. Ya, karena satu dan lain hal, ya, sehingga kita harus menggunakan ini, ya, tidak bisa secara langsung kita tatap muka, ya, tetapi inilah salah satu bentuk kita memanfaatkan bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan, ya, penggunaan teknologi, ya, kita tidak terbatas, ya, dengan ruang dan waktu, tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan itu semua untuk, ya, berlangsungnya kita belajar, ya seperti itu. Jadi pada sesi perkuliahan kali ini sebelumnya, ya, kita sudah berada pada minggu ke-5 insyaallah, dan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai hal terkait dengan sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan. Tentunya adik-adik mahasiswa sekalian sudah
tahu bahwa sistem pertanian terpadu itu seperti apa, kemudian kenapa sih kita harus melakukan atau menerapkan sistem pertanian terpadu seperti itu, dan keunggulan serta kekurangannya masing-masing itu sudah kita pelajari di materi sebelum-sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, atau sebelum kita mulai sesi perkuliahan kita, ada yang mau mereview sedikit nih ya, mengingatkan saya kembali seperti apa sih sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan itu. Ada? Diingat-ingat kembali yang pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Ada yang mau menjelaskan, membantu saya merefresh lagi ingatan kita supaya connect antara apa yang dibahas hari ini dengan pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Halo? Oke, ada 1-2 orang? Ada yang mau menjelaskan sistem pertanian terpadu itu seperti apa sih? Atau apa sih sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan itu? Oke, Muhammad Ismail, raise hand. Silakan. Silakan di-unmute dulu ininya. Baik. Jadi sistem pertanian terpadu. Ya, kedengaran Bu? Iya, didengar. Oke. Jadi sistem pertanian terpadu yang kami pelajari ya ini mengenai bagaimana mengintegrasikan antara integrate soil management antara pertanian dan peternakan juga bisa digabungkan Bu. Pertanian terpadu juga itu bagaimana mengupayakan pertanian yang lebih ramah lingkungan serta tidak hanya menyediakan satu komoditas saja dalam satu pertanian, melainkan bisa menghasilkan 2 atau lebih komoditi dalam satu lahan pertanian yang tentu hasilnya pun bisa lebih banyak. Oke, ya betul sekali ya. Jadi bagaimana dalam suatu lahan atau dalam suatu ekosistem lahan yang dikelola itu kita mengupayakan untuk adanya integrasi dari berbagai jenis entah tanaman, antara tanaman yang tanaman pertanian ataupun tanaman kehutanan, ya kemudian antara sektor yang lainnya misalnya perikanan, peternakan seperti itu, sehingga hasilnya tidak hanya monoton satu komoditi saja ya, tetapi bisa harapannya bisa juga menghasilkan dari komoditi-komoditi yang lain atau subsektor yang lainnya. Oke, itu terkait dengan pertanian terpadu. Kenapa sih, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa sih kita mesti menerapkan atau mesti mengadopsi sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan itu? Kenapa? Oke, kalau tidak ada, saya bantu untuk sedikit mengingatkan kita semua kembali bahwasanya kenapa sih kita perlu melakukan sistem pertanian yang dipadu-padankan dengan antara tanaman dengan tanaman yang lain, antara tanaman pertanian ataupun dengan tanaman yang lainnya, kemudian antara sektor mungkin pertanian dengan peternakan, pertanian dengan perikanan dan seterusnya. Hal ini didasari dengan perkembangan. Kalau kita lihat perkembangan penduduk kan semakin pesat kan, semakin tinggi angka kelahiran dan seterusnya ya. Kemudian lahan itu tidak pernah akan bertambah, ya enggak sih? Ya kan? Iya, lahan tidak pernah akan bertambah. Ya, lahan tidak pernah bertambah, melainkan justru akan terus berkurang dalam artian tidak berkurang secara kualitas, tetapi ya lahan itu terus ada konversi lahan, misalnya lahan yang dulu awalnya harusnya digunakan untuk sebagai lahan pertanian, misalnya perkebunan, tetapi sudah terkonversi menjadi lahan-lahan pemukiman seperti itu. Ya, sehingga dengan lahirnya konsep pertanian terpadu ini, harapannya adalah bagaimana dalam suatu lahan yang misalnya satu petak tanah, tetapi di dalamnya itu ada berbagai jenis ya komoditi yang kita budidayakan,
Sehingga pada saat panen misalnya, pada saat panen itu tidak hanya satu komoditi saja, kemudian ada juga hal yang lain yang kenapa ini menjadi hal yang perlu untuk kita adopsi di zaman yang sekarang ini, karena ya kita tidak bisa pungkiri atau tidak bisa menjamin ya bahwasanya ketika misalnya kita melakukan usaha ya budidaya pertanian secara merta semuanya sukses seperti itu. Misalnya kita tanam jagung misalnya, ya kemudian jagung itu ya bisa panen sesuai dengan maksimalnya produksi tanaman jagung misalnya dalam satu musim. Ya kita tidak bisa jamin itu karena terkadang ada yang namanya gagal panen seperti itu. Ada gagal panen, ada gagal panennya itu bisa disebabkan karena kondisi iklim misalnya atau serangan hama dan penyakit yang cukup cukup besar atau ya cukup besar sehingga mengakibatkan kita akhirnya gagal panen. Nah, harapannya ketika misalnya kita sudah memadukan antara berbagai sektor tersebut, maka ya gagal mungkin di tanaman jagungnya untuk dipanen, tetapi masih ada tanaman-tanaman lainnya yang kita tanam secara polikultur seperti itu. Ya, dipahami ya bagaimana konsepnya pertanian yang terpadu itu seperti apa. Dipahami? Iya, Ibu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut di pertemuan kita hari ini. Saya izin share screen dulu ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Alhamdulillah. Oke, baik. Sekilas ya kita lihat ya tentang ya konsep pertanian tadi disinggung oleh Ismail ya, bahwasanya konsep pertanian terpadu itu ya ada disinggung tadi kalau nggak salah dengar saya itu tentang pertanian yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan ya seperti itu. Jadi seperti apa sih pertanian atau konsep budidaya yang ramah lingkungan ini ya, dalam artian ya yang akan kita bahas ini adalah fokusnya kepada pertanian organik ya. Ya. Sebelumnya, sebelum Ibu mengarah atau sebelum Ibu melanjutkan ya pertanian organik itu seperti apa, Ibu mau tahu dulu sepemahaman kalian, ya sepemahamannya kalian, sepengetahuan kalian ya, atau ada hal-hal yang pernah kalian baca sebelumnya terkait dengan pertanian organik. Dengar mungkin, baca ya, apa sih pertanian organik itu? Bu. Oke, Maulidia ya? Oke, silakan. Dipersilakan. Pertanian organik di mana itu tidak menggunakan dari bahan-bahan kimia, melainkan dia menggunakan dari dapat digunakan dari pupuk kandang, Bu, mungkin. Penggunaan bahan organik, Bu. Oke, yang lain? Oke, terima kasih Maulidia. Ya, yang lain? Pertanian organik itu seperti apa sih? Atau apa sih pertanian organik yang ada terlintas di pikirannya kalian? Oke, Muhammad Ismail silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi menurut saya pertanian organik yang pernah saya baca itu pertanian yang tidak menggunakan atau lebih banyak tidak menggunakan bahan kimia dalam proses budidayanya, dan mulai dari pemupukan, mulai penggunaan pestisida, dan proses perawatan tanaman pun tidak menggunakan bahan kimia, Bu. Jadi full organik ataupun lebih banyak organik yang digunakan. Ya, full organik atau lebih banyak bahan organik yang digunakan dibandingkan bahan-bahan atau input yang lainnya. Ada lagi yang versi yang lain? Ada? Siapa lagi yang mau berpendapat? Ada? Oke. Ya, betul. Semua jawaban dari Maulidia, ya, Muhammad Ismail, ya, bahwasanya pertanian organik itu adalah pertanian yang ya tidak menggunakan input, ya, input yang sifatnya sintetis, ya. Ya, saya sedikit mengoreksi ya. Apalagi namanya sedikit tidak tepat ketika kita mengatakan bahan kimia, ya, kita tidak menggunakan bahan kimia. Tetapi yang benar adalah tidak menggunakan bahan sintetis. Karena kenapa? Karena bahan organik pun itu dia adalah bahan
kimia. Kenapa dikatakan bahan kimia? Karena ya dalam proses pembentukan misalnya pupuk kompos atau pupuk kandang dan seterusnya, dia melewati yang namanya fase-fase penguraian secara kimiawi, sehingga sedikit tidak tepat ketika misalnya kita mengatakan bahwa pertanian bahan-bahan sintetis yang didatangkan dari luar misalnya itu adalah bahan kimia ya. Jadi diingat ya, kalau menggunakan misalnya yang kalian maksud misalnya penggunaan pupuk-pupuk yang sifatnya non organik, kalian biasa menggunakan, memang sih kadang-kadang banyak orang mengatakan bahwa ya itu adalah bahan kimia. Tidak, sebenarnya itu adalah ya bahan sintetis baru tepat ya, karena bahan organik pun itu mengalami proses kimiawi, proses reaksi kimiawi yang terjadi sehingga ya bahan organik itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk misalnya atau sebagai pestisida nabati misalnya kalau pestisida. Ya, dipahami ya? Oke, kita lanjut ya. Kita lihat bagaimana sih pengertian pertanian organik secara komprehensif ya, berdasarkan beberapa literatur ya terkait dengan pertanian organik itu sendiri ya. Bisa kalian lihat di slide yang Ibu share bahwasanya kalau sistem pertanian organik itu merupakan ya sistem produksi pertanian yang holistik dan terpadu dengan cara mengoptimalkan ya kesehatan dan produktivitas agroekosistem secara alami sehingga menghasilkan pangan dan serat yang cukup, berkualitas dan berkelanjutan. Di pertanian yang sifatnya holistik artinya dia itu terpadu ya, bersifat apalagi namanya kita melihat dia itu secara luas, dia tidak hanya sekedar ya apalagi namanya terkadang kan para petani ketika misalnya bertani ya fokusnya pada produksi, tidak hanya sekedar itu, tetapi bagaimana memperhatikan kesehatan dan produktivitas agroekosistemnya. Jadi kondisi agroekosistemnya atau kondisi lingkungan ya, lingkungan di sekitar lingkungan yang digunakan sebagai lahan pertanian dan kondisi lingkungan di sekitarnya itu kita harus perhatikan seperti itu. Misalnya, kenapa apalagi namanya terkait dengan pertanian organik ini sendiri ya, misalnya ya Kenapa kita perlu sih melakukan misalnya pertanian organik? Ya kembali lagi bahwasanya ya dengan menerapkan sistem pertanian organik maka tentu saja yang menjadi fokus kita adalah tidak hanya fokus terhadap produksi tapi bagaimana fokus terhadap kesehatan tanahnya, fokus terhadap kesehatan makhluk hidup yang ada di sekitar tanah, di dalam tanah ya. Kalau di mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah misalnya tentu saja kalian sudah mempelajari ya bagaimana di dalam tanah itu ada yang namanya sifat biologi tanah, yang masuk di dalamnya adalah ada ada makrofauna, ada mikrofauna, ada mesofauna yang ada dalam tanah ya. Jadi ada makhluk hidup yang ada dalam tanah. Jadi ketika misalnya kita ya menerapkan sistem pertanian yang ya full prakteknya itu adalah menggunakan semua bahan sintetis, ya maka tentu saja akan mengganggu kesehatan tanah. Ya, atau apa manfaat dari pertanian organik? Yang pertama, kesuburan tanah dipertahankan dan ditingkatkan ya oleh suatu sistem yang mendukung aktivitas biologi di dalam tanah dan konversi sumber daya tanah. Ya maksudnya adalah ketika kita mengembalikan ya bahan organik, misalnya kita anggap contoh yang istilahnya real di lingkungan kita, misalnya ya menanam padi misalnya atau menanam jagung, kita kembalikan jerami padi atau jerami jagungnya itu ke dalam tanah misalnya. Atau misalkan kalau lebih baik lagi, tidak hanya dikembalikan saja tetapi bagaimana sih sisa-sisa tanaman tersebut itu kita buatkan dulu kompos dulu ya, dibantu dulu dengan bioaktivator misalnya, dibantu dulu dengan mikroorganisme misalnya, dengan molase dan lain sebagainya, sehingga ya proses ya penguraiannya itu terjadi begitu cepat seperti itu, sehingga penyediaan unsur hara, perbaikan sifat fisik tanah, sifat kimia tanah dan sifat biologi tanahnya itu terjadi begitu cepat di dalam tanah seperti itu. Nah, kita lihat nih apa sih tantangan ya yang yang kita biasa lihat ya. Kenapa sih orang belum terlalu banyak ya, petani lah sebenarnya yang belum terlalu banyak sadar terkait dengan pentingnya pertanian organik ini. Kendalanya apa sih sebenarnya?
Ya, kita bisa lihat bahwa ya perhatian masyarakat tani akan pangan yang organik itu di Indonesia itu masih kecil, ya. Sebenarnya konsumen sudah banyak yang aware gitu, sudah banyak yang istilahnya peduli, ya, sadar, ya. Konsumen ini sadar, ya, terkait dengan pentingnya mengkonsumsi produk-produk yang organik. Tetapi ya kembali lagi bahwa produsennya itu tidak begitu banyak, ya, tidak begitu banyak produsen yang sadar bahwa eh, apalagi namanya menerapkan sistem pertanian organik tersebut, ya. Pernah saya punya pengalaman, ya, ketika misalnya petani, ketika kita tanya, ya, kenapa tidak menggunakan pupuk kompos saja, kenapa tidak menggunakan apalagi namanya pupuk yang sifatnya organik saja, kan udah banyak ininya, apalagi namanya produk-produk yang organik, ya, ada pupuk kompos, ada pupuk cair organik, ada ya POC biasa orang gunakan, ada pupuk hijau dan lain sebagainya. Nah, ya, terkadang petani mengatakan lama Bu ininya, lama misalnya pembuatan ininya, komposnya misalnya, kan seperti itu. Padahal sebenarnya ya saya punya penelitian ya bahwasanya apalagi namanya pembuatan kompos itu ya tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi pertanyaannya Bu, ini tanah yang sudah mati sebenarnya tanah yang belum pernah diolah sedikit pun atau memang sudah pernah diolah tapi ditinggalkan. Jadi orang, oh ini tanah mati, tidak pernah diolah. Padahal sebelumnya sudah pernah diolah atau lahan yang sudah pernah diolah tapi dibiarkan begitu saja. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Sebelumnya itu diolah, kemudian diolah secara intensif sebelumnya, sedemikian rupa mungkin sudah berlangsung berpuluh-puluhan tahun, ya, tetapi karena lagi-lagi turun kualitas tanahnya, ya, turun kualitas lahan karena penggunaan bahan-bahan yang sifatnya anorganik tadi, ya, kan sudah berjalan berpuluhan-puluhan tahun, kemudian lahannya secara berangsur-angsur turun kualitasnya, turun hasilnya, turun produktivitasnya, ya. Apalagi namanya walaupun diberikan input yang tinggi, yang banyak apa segala macam, tetapi hasil yang dihasilkan itu tidak signifikan, bahkan cenderung rugi seperti itu. Akhirnya ya terkadang orang itu meninggalkannya begitu saja, membiarkan menjadi lahan tidur. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya, di sesi akhir pertemuan kita ini, ya. Di materi ini dengan materi-materi sebelumnya, ya, di perkuliahan kita itu sangat memberikan kita kesadaran, ya, agak sedikit melenceng atau belum sadar terkait penggunaan bahan-bahan organik, kita sadarkan, ya, kita berikan contoh, kita berikan apalagi namanya pengetahuan, pemahaman, ya, seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini, apalagi namanya sesi pertemuan kita yang kelima ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan kesadaran yang besar bagi kita semua, ya, terlebih bagi saya sebagai apalagi namanya dosen-dosennya kalian seperti itu. Jadi di pertemuan ini tuh sadarkan bahwasanya selama ini tuh produk-produk pertanian yang kita hasilkan itu masih belum sehat, belum terlalu sehat lah untuk kita kembali apalagi namanya dibandingkan dengan pertanian-pertanian yang organik. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjut di lain waktu, dan juga jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait pertemuan kita hari ini, ya, kalian catat, kemudian bisa dilanjutkan atau bisa ditanyakan pada pertemuan kita selanjutnya. Masih ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan, ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.